Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semua, ini benar-benar Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Ibaki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah, amin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan istilah tenaga honorer. Di mana informasi yang beredar saat ini kepada kita adalah mengenai pernyataan Pak Menpan RB bahwa katanya tenaga honorer yang diprioritaskan menjadi P3K tahun 2024 pasti dapat NIP. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala berita yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita saja ketika gitu kan ya. Informasi ini makin lansir dari www.klikpendidikan.id. Kawan-kawan yang belum subrek silahkan subrek dulu, atau mungkin nanti untuk memantapkan kawan-kawan silahkan meluncur dan linknya akan insya Allah makin sertakan di kolom deskripsi itu kawan-kawan ya. Dan perlu kawan-kawan ketahui website ini paling sering ya paling intens gitu ya untuk berbagi tentang informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau istilah kena dengan honorer ini. Di mana informasi ini diposting pada hari Minggu. Oh, sudah lama berarti ya. Sekarang udah hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu ya. Kamis sekarang itu, maaf guys sampai lupa hari itu ya. 24 Maret oleh Mbak Setian Pasambuna. Halo Mbak Setian, salam kenal dari Mak Aki ya. Terima kasih atas berita yang diposting ya. Bahwa informasinya tetap ya, yaitu tenaga honorer yang diprioritaskan menjadi P3K tahun 2024 pasti dapat NIP. Iya gitu kan, namanya juga diprioritaskan ya. Kalau diprioritaskan berarti ya dia akan menjadi prioritas gitu kan. Tapi kita akan cari tahu siapa saja sih yang jadi prioritas itu. Oke. Informasi terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024 terus berkembang. Oke, betul. Menpan RB membenarkan hal tersebut. Ya, memang. Semenjak diluncurkannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, ini menjadi dasar bahwa seluruh tenaga non ASN yang ada, yaitu yang dari asalnya 2,3 juta yang sekarang tinggal 1,7 juta lagi katanya ya kawan. Ini harus selesai per Desember 2024. Nah, itu dia. Nah, ini sudah menyebar nih di kalangan masyarakat gitu ya. Dan sering beritakan kepada kawan-kawan ini ya. Bahkan saat ini pemerintah sedang menggodok PP turunan dari sini. Nah, inilah yang akan mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga non ASN yang 1, juta ini gitu. Ini PP turunannya. Dan ini direncanakan selesai pada bulan April ini. Sekarang sudah masuk tanggal 28 Maret kawan-kawan. Nah, ini sudah masuk tanggal 28 Maret, tinggal menghitung hari ke bulan April itu. Saat PP turunan ini kita akan berhasil ya, kita akan tahu siapa saja yang menjadi prioritas dalam penyelesaian tenaga non ASN ini. Lanjut. Menpan RB menyampaikan tenaga honorer yang menjadi prioritas pada pengangkatan P3K dipastikan dapat NIP. Oke, pastilah gitu ya. Bahkan jadi intinya kawan-kawan sekarang ini kan pemerintah membuka CSN 2024 ya. Di mana formasi itu tidak tanggung-tanggung ada 2,3 juta kawan-kawan. 80%-nya itu diperuntukkan untuk mengakomodir 1,7 juta tenaga honorer yang sudah terdata dalam database. Ini sudah terdata dalam database BKN ya. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah terdata dalam database BKN ini kabar gembira kawan-kawan, karena semuanya kawan-kawan akan dituntaskan. Intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Menpan RB beberapa waktu yang lalu, kawan-kawan hanya sekedar ikut tes CAT saja gitu. Kawan-kawan hadir ikut tes, maka nanti kawan-kawan akan lulus berdasarkan perankingan auto menjadi P3K full time. Kalau tidak lulus, kalau tidak ada kuotanya karena tidak lulus dia, maka kawan-kawan akan diarahkan menjadi part time. Nah, full time sama part time ini semuanya akan mengantongi NIP, dan pada akhirnya nanti semua pada waktunya akan menjadi full time yang part time ini. Gitu kawan-kawan. Nah, makanya dipastikan dapat NIP itu kalau kawan-kawan ikut tes, ya kawan-kawan akan dapat NIP langsung. Bahkan tes ini disebutkan hanya formalitas, ini untuk memastikan apakah kawan-kawan benar ada di Indonesia gitu atau sudah pergi ke luar negeri gitu. Gitu kawan-kawan ya. Fungsinya tes itu. Kemudian saat tes tadi itu Bapak sekalian itu hanya formalitas, 100% mereka diterima. Ungkap Menpan RB Abdullah Azhar Anas seperti yang dikutip tuh kan, bener kan? Jadi tes yang akan kawan-kawan ikuti nanti di CAT ini adalah hanya sekedar formalitas. Jadi kawan-kawan asal hadir ikut seleksi, maka kawan-kawan akan mengantongi NIP semuanya. Nah,
Bagaimana untuk daerah yang tidak membuka formasi, tetap kawan-kawan harus ikut tes ini dulu ya. Jadi mau yang membuka formasi, mau yang tidak membuka formasi daerahnya, tetap kawan-kawan harus harus ikut tes CAT ini dulu. Karena dengan adanya tes ini memastikan kawan-kawan masih ada gitu ya, masih hidup. Satu, itu dia. Kedua, memang masih menghonor ya, masih honor, masih mengabdi lah. Masih mengabdi alias menjadi ASN honorer. Di instansi itu masih ada, tidak pergi ke luar negeri gitu. Ini dia, karena sebelumnya memang ada desakan dari DPR RI katanya untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi lebih dari 5 tahun, tolonglah jangan usah langsung tes, langsung auto aja P3K gitu katanya. Kata Menpan RB nggak bisa karena itu sudah jadi aturan, tetap harus ikut tes dulu. Tapi yang perlu diketahui bahwa tes ini hanya formalitas karena semuanya pasti akan lulus diterima tuh. Karena ini amanat undang-undang per Desember 2004. Hanya masalah waktu kawan-kawan. Jadi ketika daerah misalkan membuka formasi 500, nah yang lolos 400 misalkan, nah yang 100 lagi nanti dia akan diarahkan menjadi part time. Bagaimana untuk daerah B yang tidak membuka formasi tapi ada kuota, ada honorernya 100 orang misalkan, tetap dia harus ikut CAT dulu, nanti dia akan diarahkan menjadi part time karena dia akan mengantongi NIP gitu. Makanya pasti disebut itu, pasti dikatakan dapat NIP katanya ya, itu seperti itu kawan-kawan. Nanti pada saatnya ketika daerahnya sudah mampu untuk melakukan ke pengguna kejian, maka dia akan auto menjadi P3K gitu. Lanjut. Sebagai amanat undang-undang tuh harus tuntas paling lambat Desember. Nih ini dia. Sekarang sudah bulan Maret, wah mau Maret juga udah 8 Maret nih kawan-kawan. Udah mau masuk April aja. April itu bulan 4 berarti ya. Januari, Februari, Maret, April bulan 4. Nah, berarti ya tinggal 8 bulanan lagi kawan-kawan akan mengantongi NIP full time, akan menjadi ASN P3K gitu. Amin ya, amin ya. Tapi ingat kan kawan, meskipun Pak Menpan RB menegaskan beberapa kali pernyataan bahwa tes hanya formalitas, kawan-kawan jangan hanya bersantai ria gitu ya. Tidak sampai ada usaha sama sekali, tidak berdoa apalagi itu salah. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena tetap kalau berdoa harus maksimal kawan-kawan ya. Agar kawan-kawan diberikan kemudahan gitu ya, agar kawan-kawan diberikan kesehatan. Jadi percuma kalau kawan-kawan nanti setiap sakit pada saat pelaksanaan tes dibuka CAT-nya, kawan-kawan nggak bisa hadir karena sakit. Nah itunya kan tetap nggak lulus gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang dia hanya formalitas, kawan-kawan jadi santai ria. Nah ini salah besar. Tetap kawan-kawan harus memaksimalkannya dengan doa juga. Apalagi di bulan puasa kayak gini ya. Doa kawan-kawan sejak sahur sampai menjelang berbuka nanti adalah mustajab kawan-kawan. Jadi bayangkan kalau kawan-kawan berdoa terus menerus, ya Allah misalkan ya, tolong mudahkan saya untuk menjadi ASN P3K tahun 2024 ini, begitu. Ya Allah mudahkan segala urusan saya, sekalian dipakai berdoa nih, ya Allah tolong mudahkan segala urusan saya, luaskan rezeki saya gitu kan, gitu, mudahkan lancarkan segala urusan saya, begitu. Berikan kesehatan, kemudian ya Allah berilah ketenangan dalam hidup saya, begitu berdoa terus. Ya Allah mudahkan segala, jadikan ya Allah hamba orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, begitu terus berdoa ya sejak sahur sampai menjelang berbuka, itu mustajab. Apalagi kalau berdoa saat turun hujan, mustajab juga. Apalagi saat tengah malam, semakin mustajab, dan sulit untuk doa kawan-kawan tertolak gitu kawan-kawan, karena tidak yang bisa berapa takdir kecuali doa. Makanya harus berdoa kawan-kawan ya. Itu pesan dari Mak ya. Lanjut. Setidaknya ada kurang lebih 2,3 juta. Oke, sudah jelas ya. Ini oke. Ada 2 tipe pengangkatan, jadi paruh waktu dulu dan penuh waktu. Menyampaikan bahwa bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, maka tenaga honorer tersebut tetap diangkat menjadi paruh waktu. Jadi untuk daerah yang tidak memiliki kemampuan anggaran, maka dia akan diarahkan menjadi paruh waktu dulu. Jadi part time itu, paruh waktu itu part time. Nanti pada akhirnya sekedar dia punya anggaran, maka dia akan menjadi penuh waktu. Tapi pada akhirnya semua akan menjadi berpuara menjadi full time semuanya. Akan indah pada waktunya lah pokoknya kawan-kawan itu ya. Hanya masalah waktu lah. Oke, dapat nih katanya. Makanya saya heran dari itu dia Australia. Nah itu dia kawan-kawan informasi yang mau kita dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Intinya kawan-kawan jangan berkecil hati. Wah, kemudian juga meskipun Pak Menpan mengatakan bahwa hanya formalitas, tetap kawan-kawan nggak boleh bersantai ria. Kawan-kawan harus maksimalkan usahanya nanti ya, banyak-banyak membaca, latihan soal gitu ya, banyak berdoa gitu,
maksimalkan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, ini bersifat teknis seperti sakit, seperti komputer error dan lain sebagainya. Ini maksimalkan dengan doa. Biar diberikan kemudahan lah ketika kita tidak bisa menjawab A, misalkan ada option A B C D E, misalkan ketika kita akan jawab A soal yang salah, tiba-tiba hati kita diarahkan menjadi kepada jawaban yang benar D, misalkan begitu kan bisa ya, kun fayakun kan gitu ya kalau Allah itu ya.